Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa kelas IMK, pada pertemuan ketiga ini saya tidak dapat tatap muka secara daring, secara online karena sesuatu hal. Jadi saya buat video pembelajaran yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Oke, di pertemuan ketiga kita akan belajar, kita akan mendalami tentang prinsip usability. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana IMK itu dapat bermanfaat bagi manusia, kemudian kita juga sudah bahas dari sisi teknologinya, kita juga sudah bahas dari sisi humannya, sisi manusianya, dan juga sudah kita bahas tentang cara berinteraksinya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang usability. Usability itu berasal dari kata use. Use itu berarti digunakan, use itu digunakan. Jadi bagaimana sebuah sistem, sebuah program itu dapat digunakan oleh penggunanya, oleh manusia dalam hal ini, untuk membantu mencapai tujuannya. Jadi sebaik apapun, misalnya kita membuat sistem komputer, sebaik apapun desain yang kita buat, sebagus apapun user interface yang kita bangun, kemudian sedetail apapun user experience yang kita buat, kalau tidak dapat digunakan itu kan ya tidak ada artinya gitu ya. Dapat digunakan, dapat dimanfaatkan, bisa dipakai lah kira-kira begitu. Misalnya taruhlah kita buat misalnya mainan, program mainan untuk anak-anak itu. Ibaratnya begini, misalnya anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, ya, belum bisa memahami huruf, taruhlah begitu. Tapi ketika anak-anak ini megang gadget gitu, megang handphone, kemudian ada game di situ, maka anak-anak itu dapat memainkannya. Nah, jadi misalnya di dalam games itu ada tombol mulai, ada tombol play yang dia itu gambarnya itu segitiga gitu. Nah, kemudian misalnya untuk game mobil misalnya, untuk maju itu ada panah ke depan, kemudian untuk ke kanan itu panah ke kanan, untuk ke kiri ada panah ke kiri. Kemudian ada misalnya tombol play-nya itu segitiga yang dimana-mana untuk memulai atau untuk menggerakkan sesuatu itu pakai tombol yang segitiga itu, kemudian tombolnya yang bergerak. Nah, itu kan berarti si anak ini bisa main game bukan berarti dia pintar, bukan berarti dia sudah mahir membaca, tetapi karena melihat sesuatu yang bergerak, melihat warna yang menarik bagi dunianya gitu, kemudian dilihat oleh mata menarik, kemudian direspon oleh otak, kemudian ada sensor motorik untuk menggerakkan atau memencet tombol yang segitiga tadi. Nah, itu kan berarti desain yang dipakai oleh si pembuat game itu sangat memperhatikan IMK-nya, bagaimana nanti agar anak-anak itu bisa memainkan walaupun dia nggak pintar, walaupun si anak ini belum bisa membaca, tetapi dengan
warna, dengan emoji misalnya, atau dengan tombol-tombol yang bergerak, animasi, itu dapat menggunakan sistem itu dengan baik. Nah, disitulah kenapa sistem yang kita bangun itu harus usability. Jadi tadi saya sampaikan, secanggih apapun atau secantik apapun UI yang kita desain, user experience yang kita bangun, tapi kalau tidak usability atau tidak dapat digunakan, kan istilahnya ya percuma, podo gitu ya, sama saja. Baik, pertama adalah kaidah-kaidah agar supaya sistem atau program kita itu usability ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya, diantaranya yang pertama adalah user compatibility ya, user compatibility. Antarmuka dari sistem ibarat sebuah pintu gerbang gitu ya, sebuah pintu gerbang masuk ke sistem itu yang diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Jadi sebuah software seolah-olah mengenal usernya gitu ya, mengenal dekat dengan usernya, mengenal karakteristik usernya, mengenal sifat-sifat atau kebiasaan usernya secara umum. Tadi misalnya saya contohkan dengan misalnya membuat aplikasi games untuk anak-anak, maka seakan-akan aplikasi games itu sangat dekat dengan anak-anak gitu. Sangat dekat dengan anak bisa. Atau mungkin yang lebih besar, misalnya aplikasi untuk e-commerce. Nah, kemarin saya contohkan e-commerce itu dibuat seakan-akan sistem itu atau e-commerce itu sangat dekat dengan para pembeli gitu. Nah, jadi yang pertama adalah yaitu compatibility. Seakan-akan software yang kita bangun itu mengenal dengan usernya gitu. Jadi menyesuaikan karakteristik dan sifat usernya. Nah, maka desainer itu tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Taruhlah begini, misalnya kita sebagai desainer, misalnya sebagai untuk membuat desain UI-nya ya, user interface-nya, kita itu suka misalnya warna gelap. Kita suka warna gelap, tetapi user kita itu sukanya warna yang terang. Nah, itu kan bertolak belakang gitu ya. Tetapi tidak boleh karena kita suka yang warna gelap, kemudian kita mendesain user interface itu mayoritas warna gelap, ya itu nggak boleh. Karena kalau itu dilakukan, maka kaidah compatibility ini tidak tercapai. Saya sukanya hitam, warna gelap kok, tapi kan usernya sukanya warna terang. Nah, itu kan nanti tidak compatibility jadinya sistem itu tidak mengenal dengan usernya. Maka kaidah compatibility ini harus benar-benar betul-betul diperhatikan. Salah satu yang paling tepat caranya adalah dengan survei dan wawancara. Jadi bukan berdasarkan kepinginan kita sendiri. Nah, itu terkait dengan kaidah compatibility. Nah, kemudian ini sebuah aplikasi itu harus sesuai dengan sistem aslinya. Nah, ini juga masih tentang compatibility, tapi lebih ke produknya. Kalau ini tadi user compatibility, sebuah program harus seakan-akan mengenal dengan usernya. Kemudian untuk product compatibility, itu sebuah aplikasi atau sebuah sistem itu harus mirip atau
sesuai dengan sistem aslinya, gitu ya. Jadi aplikasi software atau program-program komputer yang kita buat itu diharapkan dapat menjaga konsistensi produk yang dihasilkan dan menghasilkan produk yang jauh lebih baik dari yang sudah ada. Nah, seringkali di dalam kita membangun sebuah sistem itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan sistem yang sudah ada atau sistem manualnya. Ya, ini jadi masalah. Artinya tidak product compatibility. Misalnya manualnya itu misalnya dalam sebuah kantor itu dalam proses manajemennya, proses administrasinya, taruhlah begitu, manualnya itu misalnya membuat surat itu kan dia harus menulis nomor suratnya, kemudian tujuannya ke siapa, kemudian isinya seperti apa, nanti kan bisa berbeda-beda. Ini surat untuk undangan, ini surat untuk pemberitahuan, surat untuk misalnya kebijakan, keputusan, dan sebagainya. Nah, berarti ketika kita membuat sistem surat misalnya, itu harus benar-benar dibuat semirip mungkin dengan manualnya atau jauh lebih baik. Nah, karena kan kaidah ini adalah kaidah IMK ini adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sehingga harus dilakukan dengan komputer. Nah, dibutuhkanlah IMK di mana orang itu dapat menggunakan sistemnya dengan baik. Jadi ketika ada manual kemudian kita buat sistem komputerisasinya, maka harus ketika sudah menggunakan komputer itu lebih baik atau lebih enak atau lebih efisien dibandingkan manualnya, atau dibandingkan kalau misalnya perbaruan versi gitu ya, dari versi 1 ke versi 2 misalnya, itu harus lebih baik dengan versi yang sebelumnya atau dengan sistem yang sudah berjalan. Nah, itu product compatibility. Nah, kemudian task compatibility. Nah, sebuah aplikasi itu juga harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi sebisa mungkin si user ini tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tetapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah. Ya, dengan pilihan yang mudah. Jadi tugas-tugas user itu dipindahkan dalam aplikasi atau program yang kita buat. Misalnya tadi kita buat sistem surat. Kalau misalnya manualnya itu kan kita harus mengurutkan mengurutkan nomor suratnya secara manual. Misalnya kita harus menulis nomor surat itu adalah tahun, bulan, tanggal, jenis. Nah, jadi misalkan ada tahun nomor bulan jenis suratnya apa, kemudian misalnya itu unit apa. Nah, dengan komputer maka tugas-tugas menulis nomor tadi itu dibuat otomatisasi begitu. Jadi begitu user itu misalnya mengklik tombol new surat misalnya, nah itu sudah muncul nomornya. Jadi si user tidak harus mengingat-ingat kembali, tidak harus membuka kembali surat sebelumnya nomornya berapa ya. Nah, nomornya berapa ya, itu sudah nggak perlu lagi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian memilih template-nya misalnya. Nah, sebelumnya kan harus mengcopy paste ulang oh ini surat untuk pemberitahuan, ini surat untuk keputusan kebijakan. Nah, itu kan harus memilih lagi, mengcopy paste lagi. Nah, kalau misalnya ketika dibuat oleh komputer, kita tinggal memilih, ada tombol new misalnya new pemberitahuan. Nah, berarti nanti otomatis akan keluar
template pemberitahuannya, tinggal kita tujuannya kemana dan sebagainya. Nah, itu task compatibility. Workflow compatibility. Jadi jalannya gitu, alurnya gitu. Yang pertama adalah software harus sesuai dengan alur kerja dan manual book. Ya, itu tadi harus sesuai dengan aslinya. Nah, jadi ya tadi harus sesuai dengan alur kerja pada company itu, pada perusahaan itu, pada kantor itu, dan juga sesuai dengan manual booknya. Nah, minggu lalu juga sudah kita singgung tentang manual book. Jadi untuk memudahkan penggunaan, maka sebuah produk itu, sebuah sistem itu harus disertai dengan manual book. Kemudian permudah urutan. Nah, jadi berikan urutan kerja yang mudah, disertai dengan keterangan dalam manual booknya. Jadi pertama harus sesuai dengan alur dan sesuai dengan manual book. Kemudian beri urutan kerja yang mudah. Urutan kerja yang mudah. Misalnya tadi contohlah ya, dalam membuat surat tadi harus diberikan urutan yang mudah. Misalnya setelah file, setelah new, kemudian kita tinggal mengisi jenisnya new pemberitahuan misalnya. Kemudian setelah pemberitahuan akan muncul template pemberitahuan, kita tinggal ngisi isinya, kemudian finish misalnya. Itu kan urutannya mudah. New, kemudian sudah keluar nomornya, sudah keluar template-nya, tinggal kita isikan kontennya, finish. Nah, langsung tuh setelah finish mungkin nanti akan dimunculkan kemana tujuannya, ke unit mana misalnya, atau ke orang mana, atau ke email mana misalnya. Nah, setelah itu hasil keluarannya bantu user cepat menyelesaikan pekerjaan tadi. Keluarannya langsung ke email mana, ke unit mana, atau ke biro mana, atau ke cabang mana misalnya. Nah, itu workflow compatibility. Jadi berikan alur yang mudah. Berikan alur yang mudah. Nah, kemudian konsistensi, keseragaman dari warna, kemudian struktur, kemudian fontnya, kemudian desainnya, kemudian tata letaknya. Nah, contohnya kemarin saya contohkan e-commerce ya, e-commerce di Tokopedia atau di Shopee misalnya. Ini pasti ada konsistensi. Contohnya begini, saya contohkan. Sebentar, saya buka window untuk Tokopedia dulu ya. Saya sekali lagi tidak promosi, tapi hanya mencontohkan saja begitu. Saya buka dulu. Oke, misalnya ini. Sebentar. Oke, saya tambahkan windownya dulu. Oke, coba perhatikan. Nah, ini contoh konsistensi ya. Misalnya kita cari produk, misalnya buku. Koneksinya agak lama. Misalnya kita cari buku. Nah, letak konsistensi yang dimaksud adalah nih, ketika kita cari satu produk, itu bentuknya pasti seperti ini.
Ya, di sini ada gambar. Saya ada gambar. Kemudian segede itu gambarnya. Kemudian kalau klik kita, aduh ini gambarnya, cari yang lain lah. Nah, misalnya kita cari buku yang lain ya. Nanti kena ini saya. Ini koneksinya tidak cukup bagus. Buku misalnya, nah ini aja lah. Nah, coba diperhatikan, yang dimaksud konsentrasi adalah ketika kita cari satu produk, kemudian ditampilkan ke layar, pasti di sebelah kiri ini ada produknya, ada gambar produknya, kemudian ada harganya. Ini harganya ya warnanya hitam, fontnya segede itu, kemudian di bawah ada keterangannya, ya pasti begitu. Kita buka produk apapun pasti seperti itu, mau buka buku, mau buka mesin, mau buka alat, mau buka elektronik, pasti seperti ini posisinya. Jadi konsistensi, jadi orang akan mengenal, pasti kalau melihat sesuatu mau kita pilih, ya pasti harganya di situ. Nah, kemudian urutan langkahnya, posisinya, warnanya konsisten. Seperti itu. Kecuali ada misalnya perubahan versi, perbaikan ke versi 2 atau versi 3. Tetapi dalam satu versi pasti konsisten, tidak berubah-ubah. Ketika kita buka mesin terus kemudian di sini warnanya menjadi hijau. Ketika kita buka misalnya nyari alat tulis, kemudian harganya rupiahnya ini fontnya menjadi kecil-kecil atau menjadi lebih besar, nah, itu enggak. Nah, inilah disebut dengan konsistensi. Baik, saya tutup. Nah, itulah yang disebut dengan konsistensi. Jadi warna, kemudian menu, fontnya, desainnya itu seragam, sama. Jadi lebih mudah si penggunanya untuk menggunakan sistem itu. Baik. Nah, kemudian ada kaidah lain yaitu familiarity atau familiar. Kita tahu bahwa manusia itu mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering atau familiar. Jadi gunakan juga bahasa-bahasa yang familiar. Seperti contoh tadi, ketika kita membuat tombol mulai, tombol start, itu kita gunakan lambang segitiga gitu ya. Itu logo-logo atau tombol-tombol yang familiar. Atau misalnya dengan icon-icon, kalau kita misalnya membuat aplikasi chat misalnya, nah itu yang familiar kan ada logonya bulat, kemudian ada panahnya begitu, yang menandakan itu adalah sebuah chat. Kalau misalnya kita menaruh nomor telepon, ya kita kasih icon gambar telepon. Jadi enggak terus kita tulis pakai teks saja, telepon titik 2 berapa. Nah itu kan kurang menarik, kurang familiar, karena orang harus fokus dulu nih, ini teleponnya yang mana ya. Kalau hanya teks ya tulisan telepon. Berbeda kalau kita gunakan icon, pasti dari jarak jauh pun pengguna akan tahu bahwa itu adalah kontaknya tanpa harus membaca teks. Itu familiarity. Jadi gunakan hal atau icon-icon atau kata-kata yang mudah dilihat atau mudah didapatkan. Misalnya untuk beli itu kita gunakan bahasa check out, ya kan? Ya pasti kalau check out itu udah akhir, mau check out. Nah itu gunakan bahasa-bahasa yang familiar. Nah di sini kaidah familiarity, artinya familiar, sering kita dapatkan. Nah seperti tadi contohnya. Nah kemudian simple, kesederhanaan.
itu juga sangat perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Ya, tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak itu baik, enggak, belum tentu. Yang ada malah ruwet, menunya banyak amat ya, ruwet, bukan simpel tapi ruwet. Nah, kaidah-kaidah ini saya berikan di bagian awal, maksudnya sebelum kita belajar UI, agar nanti ketika kita membuat UI, nanti kita praktikum membuat UI, seperti janji saya tempo hari, kita nanti tetap akan ada praktikum, tetapi basisnya bukan pemrograman, tapi membuat UI. Nanti kita pakai tools apa nanti saya tentukan. Nah, jadi kita pahami dulu ini tentang kaidah-kaidah di dalam IMK, diantaranya adalah usability tadi, bisa digunakan. Nah, syaratnya bisa digunakan itu memenuhi kaidah-kaidah yang kita bahas barusan, ya, dari familiar, simple, gitu kan, kompatibel. Nah itu, jadi teman-teman paham dulu, oh ternyata untuk membuat UI itu harus ini loh kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah yang ada sih harus dipenuhi agar supaya itu programnya usability atau digunakan, dimanfaatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kaidah kontrol. Ya, sifat manusia itu mudah lelah dan konsentrasi mudah berubah. Maka harus diatur agar tidak terjadi kesalahan. Oke. Nah, misalnya ketika kita memilih tanggal, pemilihan pada tanggal, kemudian pembatasan tombol keyboard untuk memasukkan nomor atau email. Nah, ini yang kadang-kadang terlewatkan. Ini yang kadang-kadang terlewatkan. Misalnya ketika kita registrasi, kemudian ditampilkan begitu form dialog. Nah, form dialog, kemudian diminta untuk memasukkan nomor telepon. Betul ya? Maka untuk mengurangi kesalahan, nomor telepon yang kita input itu tidak boleh huruf. Jadi boleh hanya angka dan icon plus, selainnya nggak boleh. Nah, itu salah satu kaidah kontrol untuk meminimalisasi kesalahan. Kemudian misalnya email juga. Kalau email itu kan syaratnya harus ada huruf, kemudian karakter @ dan setelah karakter @ harus ada domainnya. Misalnya aa@gmail.com, itu kan domainnya @gmail.com atau @yahoo.com atau misalnya email corporate, misalnya antarbangsa.com, antarbangsa.co.id misalnya. Nah, disinilah kaidah-kaidah controlling yang harus diperhatikan juga. Kemudian dari warnanya juga, misalnya dalam form dialog itu kan biasanya ada warna-warna lain ya di form dialognya, dari backgroundnya itu akan berbeda, misalnya lebih gelap atau lebih terang. Nah itu udah dari sisi kontrolnya itu harus benar-benar kita perhatikan. Untuk mengatasi kesalahan tadi kan misalnya ada form dialog banyak, kemudian tiba-tiba ketika submit ada kesalahan, kita harus mengulang lagi. Kemudian juga ada keterangannya di samping, misalnya form email, form password, misalnya gunakan password, misalnya gunakan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, itu harus ditulis keterangannya agar supaya penggunanya itu, kitanya itu nggak lelah, nggak capek, gitu kan. Kan ada ya, misalnya kita lagi pakai komputer nih, pakai sistem, kadang-kadang kita merasa kok capek ya pakai sistem ini ya,
rasanya itu ruwet gitu, capek gitu, segala macam. Nah itu karena kaidah-kaidah ini tidak terpenuhi dengan baik. Nah kemudian direct manipulation. Jadi orang itu, user itu ingin sekali aplikasi yang ada di depannya, yang ada di komputer kita, yang ada di hadapan kita itu disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari sifatnya, karakternya, kemudian user yang suka merubah atau punya rasa kebosanan ya tadi. Jadi betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. Nah maka kalau di materi tempo hari itu ada pendekatan dalam merancang UI ini menggunakan pendekatan user centered design. Artinya user itu kita libatkan dalam menentukan user interface-nya, dalam mendesain dari user interface-nya. Berikan pengaturan properties nih agar user dapat merubah tema misalnya sesuai dengan keinginannya. Misalnya jadi warna itu bisa diganti-ganti. Saya capek nih dengan warna gelap misalnya. Kemudian mau saya gantilah dengan warna terang. Nah ini solusi sebenarnya di awal tadi si programmer, si mendesain saya suka warna gelap. Tapi kan user belum tentu suka warna gelap, sukanya warna terang. Nah, maka solusinya mungkin bisa jadi boleh juga dengan merubah tema. Jadi ada pengaturan, ada setting gitu. Kita kasih tombol setting, kemudian ubah tema atau ubah background gitu menjadi warna kesukaan. Itu tentu akan sangat berpengaruh dengan user. Orang yang suka warna merah, ketika kita kasih pengaturan bisa ganti background merah atau tema merah atau dominan merah, maka user itu akan secara psikologis, nah kita masuk ke psikologis lagi, secara psikologis akan tertarik gitu, walaupun dengan warna kesukaan. Ketika kita gunakan sistem PowerPoint misalnya, kan ada pengaturan macam-macam, bisa ganti background, ganti tema, dan sebagainya. Nah itu juga salah satu yang memenuhi kaidah manipulasi. Artinya si user bisa mengubah template itu menjadi sesuai keinginan atau sesuai dengan kesukaan usernya. Direct manipulation. Kemudian yang didapatkan itu harus memenuhi kriteria ini. What you see is what you get. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat. Bisa pahami? What you see, what you get. Jadi yang Anda lihat itu yang Anda dapatkan. Maksudnya begini, apa yang saya lihat itu apa yang saya inginkan gitu loh. Jadi misalnya saya pengen warna putih, ada bisa mengubah warna putih ya, berarti kan yang saya lihat ini apa yang saya inginkan. Nah, itu. Kemudian next, kaidah selanjutnya adalah fleksibel. Bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer itu dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Fleksibel. Bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Jadi misalnya begini, ini yang contoh yang paling gampang dimengerti. Misalnya di dalam sebuah sistem
akademik misalnya, dalam sistem akademik. Fleksibel dalam hal ini adalah si user ini bisa membuat menu sendiri misalnya, atau menambah cabang sendiri. Misalnya begini, sekarang ini antar bangsa punya satu cabang, yaitu di Ciledug. Nah, suatu saat mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, itu antar bangsa dapat membangun di cabang yang lain, misalnya di cabang Jakarta misalnya. Maka sistem akademik ini dapat membuat cabang sendiri, artinya nanti si admin ini akan membentuk admin sendiri, admin cabang Ciledug dan admin cabang Jakarta. Nah, nanti si super adminnya itu dapat misalnya membuat new cabang, input cabang, nah, input cabang tambah cabang begitu. Cabang Jakarta super admin misalnya dapat menambah cabang, kemudian nanti dapat membuat user cabang. Nah, user cabang dapat membuat misalnya nanti akses untuk cabang. Jadi admin cabang di Jakarta itu tidak dapat melihat data yang di Tangerang, di Ciledug. Pun sebaliknya, admin cabang Ciledug nggak bisa melihat data-datanya akademik di cabang Jakarta. Nah, itu fleksibel. Jadi nggak nyampur itu. Kita bisa olah, kita bisa buat sedemikian rupa sehingga sistem itu dapat digunakan sefleksibel mungkin. Jadi bisa mengatur keadaan. Itu fleksibel. Maka di sini dituliskan dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Itu misalnya masalahnya tambah cabang. Berarti sistem ini harus dapat digunakan oleh 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang dan seterusnya, tanpa harus membuat sistem baru. Jadi dengan satu sistem dapat mengelola lebih dari 1 cabang. Misalnya seperti itu. Itu kaidah fleksibel. Atau misalnya ketika admin bisa membuat unit baru. Nah, jadi enggak statik. Misalnya sekarang ini di antar bangsa ada 3 unit misalnya, ya, atau ada 2 program studi, teknik informatika dan sistem informasi. Ketika nanti akan nambah prodi lagi, ya maka tinggal super admin nambah input atau tambah prodi. Nah, otomatis nanti akan terbentuk keuangan prodi itu, akan terbentuk BAK prodi itu, dan sebagainya. Nah, jadi satu sistem bisa mengelola banyak unit. Nah, gambarannya seperti itu. Next, responsif. Berikan loading agar user tahu bahwa sistem merespon namun sedang proses misalnya. Kalau sering itu ketika kita proses, kita tombol proses atau kita check out misalnya. Kalau di e-commerce nanti mohon tunggu ya. Nah, itu berarti kita tahu bahwa sistem itu sedang memproses. Nah, itu kalau harus menunggu ya. Jadi sebisa mungkin sih tidak menunggu. Jadi begitu kita klik enter langsung keluar hasilnya. Kita ketik buku langsung keluar hasilnya. Itu yang diharapkan. Lepas dari koneksinya jelek atau enggak, tapi ini dalam kondisi normal itu yang kita harapkan. Jadi komputer langsung merespon dengan cepat. Kalaupun harus loading, berikanlah sesuatu yang memberikan respon bahwa komputer sedang memproses. Mungkin dengan prosentase 1%, 2%, 3%. Jadi nggak diem aja.
Kalau kita nginstal aplikasi kan ada proses persen tuh, 1% hingga 100% selesai. Nah itu harus teman-teman perhatikan. Ketika klik tombol submit, kemudian loading, maka berikanlah sesuatu respon agar supaya kita tahu sistem itu sedang memproses. Jadi nggak yang diem aja gitu. Respon. Artinya kita tahu apa yang komputer lakukan. Kalau kita bicara dengan orang, kita interaksi dengan orang, tolong belikan sayur, kemudian orang itu beli sayur ke pasar misalnya. Kemudian di perjalanan itu macet parah, yang membuat waktu beli sayur itu kan menjadi lama. Maka si pembeli sayur harus mengkontak atau menelpon lah, menghubungi si yang menyuruh, memberitahu bahwa jalanan macet, jadi saya datangnya sayur datangnya telat. Nah itu kan tahu kenapa lama, atau tapi dilakukan, diproses, tapi sedang proses. Nggak ngeheng gitu, nggak nge-lag gitu istilah kalau kita main game yang besar-besar itu nggak nge-lag gitu ya, nge-lag. Jadi tahu ada responnya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi ketika kita mendesain UI itu benar-benar harus kita perhatikan. Kemudian invisible teknologi, aplikasi yang dibuat itu mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contohnya, Bukalapak dengan deteksi wajah, input dengan voice recognition, misalnya. Itu kan aplikasi yang mempunyai kelebihan, jadi orang menjadi tertarik. Atau misalnya login dengan sidik jari, kan, jadi nggak harus memasukkan password tek, cukup dengan sidik jari atau deteksi wajah. Ketika login, cukup dengan melihat atau mengarahkan wajah kita ke kamera. Nah, itu mempunyai kelebihan. Ini sih tidak wajib, tapi maka di sini tuliskan hendaknya sih untuk untuk membuat user itu tertarik gitu. Maka harus ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang diunggulkan. Taruhlah misalnya begini, program kita bagus, misalnya kita bikin e-commerce, produk kita bagus, kemudian ininya bagus, desainnya bagus, gitu kan. Tetapi dengan pesaingnya, misalnya dengan pesaing yang lain sama-sama bagusnya, tapi si pesaing ini ada kelebihannya. Tadi mungkin untuk login cukup dengan fingerprint atau dengan deteksi wajah. Nah, dengan sama-sama bagus, orang tetap akan tertarik ke yang satu tadi, ke pesaingnya, karena punya keunggulan. Nah, maka di sini sebenarnya lebih ke menonjolkan daya tarik gitu. Bagaimana biar orang itu suka, orang itu lebih gitu, lebih cocok gitu. Ya karena ada kelebihannya. Ya kan, tentu kalau sesuatu barang punya kelebihan dengan harga yang sama, tentu lebih memilih yang ada kelebihannya, kan begitu. Kemudian juga protection. Berikan perlindungan user terhadap kesalahan yang tidak dimengerti ataupun tidak disengaja. Nah, seorang user itu akan merasa nyaman ketika melakukan kesalahan, misalnya melakukan delete atau menghapus tanpa sengaja. Nah, tidaklah menjadi kekacauan, artinya tidak menjadi masalah. Kalau kita misalnya memberikan undo atau recycle bin, misalnya kita mendelete sesuatu yang harusnya kita delete gitu. Nah, itu dapat kita gunakan undo.
jadi nanti akan kembali ke sebelumnya. Atau ketika kita menghapus itu tidak benar-benar terhapus, tapi masih ada di recycle. Artinya user bisa mengembalikan kembali. Nah, ini juga harus diperhatikan betul. Karena sifat manusia, sifat manusia itu kalau sudah lelah, sudah capek di depan komputer gitu seharian misalnya, ya maka kadang-kadang nggak sengaja nih, kita udah nggak fokus, tidak sengaja menghapus. Atau misalnya ketika kita menghapus, kita kasih dialog lagi. Apakah Anda benar-benar akan menghapus data ini? Jadi tidak sekali klik langsung hapus, tapi ada dialognya. Otomatis kalau itu tidak sengaja, maka kita tidak akan menjadi menghapus karena ada peringatan, ada dialognya sebelum hapus. Apakah Anda akan menghapus atau yakin akan menghapus misalnya. Nah, itu kan kalau tidak sengaja menghapus tombol delete kan otomatis akan di-cancel ketika ada dialognya. Kalau tidak sengaja. Nah, ini are you sure? Apakah Anda yakin? Bukan dalam bentuk dialog. Oke atau cancel. Nah, ini juga kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Jadi berikan keamanan bagi penggunanya. Robustness ini maksudnya adalah interaksi manusia dan komputer itu dalam pembangunan antarmukanya atau user interface yang baik dapat berupa frase atau menu atau error handling yang sopan. Robustness maksudnya berikan kata-kata yang bijak gitu, yang tidak membuat usernya itu berpikir negatif. Ya, misalnya kita berikan bad vibes atau error atau semacamnya. Nah, itu sebenarnya ya nggak masalah sih, cuman dari segi bahasa itu kurang baik. Jadi berikan si user ini tidak berpikir negatif, tidak buat user ini tidak berpikir negatif. Jadi usahakan kesalahan itu seakan-akan tidak berasal dari human error. Nah, jadi usahakan berpikir user itu positif walaupun salah. Nah, contohnya kayak comment or file names, kemudian this drive not ready, kan berbeda. This error, udah ada saya error, kan sudah berpikir negatif. Tapi kalau this drive not ready, berarti apanya nggak siap nih? Apakah rusak atau apa? Tapi kan bahasa kita apa yang diterima user kan jadi berbeda. Saat emosi tidak stabil misalnya, akan berbeda tuh. Batasnya mati, dunia error misalnya. Tapi kalau drive not ready, ya dia akan berpikirnya slow, walaupun memang benar-benar rusak. Tetapi kan secara emosional, secara psikologisnya berbeda. Ya, gunakan kata-kata yang lebih baik. Ease of learning and ease of use, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Jadi ikonnya, menunya, warnanya, perintahnya, alurnya itu sudah ease of learning and ease of use atau belum dalam kita mendesain UI. Desainnya bagus, tapi susah dipelajari. Ya kan? Berarti kaidah IMK-nya belum bagus. Jadi harus ease of learning, ease of use.
mudah dipelajari dan mudah digunakan. Nah, mudah dipelajari tapi digunakan susah. Bisa dipelajari mudah nih, tapi digunakan susah. Tombolnya dipencet-pencet nggak mau. Ya kan sebenarnya mudah. Setelah klik A, klik B, klik C kan mudah dipelajari. Tapi ketika diklik nanti responnya lain. Nah, mudah dipelajari tapi nggak mudah digunakan. Nah itu juga tidak memenuhi kaidah IMK. Jadi kesimpulan dari usability itu ini, easy of learning and easy of use, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Ini adalah kesimpulan dari usability dari yang saya jelaskan papakan tadi. Rangkumannya adalah easy of learning and ease of use. Baik, untuk materi ketiga mudah-mudahan bisa dimengerti, lebih mendalami tentang IMK ya. Kemarin kita bahas tentang sisi teknologi dan manusia, hari ini kita pelajari tentang usability-nya, dan minggu depan kita masuk ke UI-nya. Kita masuk ke topik UI. Nanti di UI itu akan kita bahas lebih detail tentang pendekatan yang dipakai, yaitu user centered design. Kita akan mengulas lebih dalam tentang user centered design. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.